pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan presensi terlebih dahulu ya. Untuk yang pertama, Dian Nurung. Hadir, Bu. Hadir. Heryuda Trisnandi. Hadir. Hadir. Horas Iris. Hadir. Hadir. Rizky Dwi. Hadir. Hadir. Baik. Lengkap ya semua? Ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan buka dengan berdoa. Minta bantuan Rizky untuk memimpin doa. Ya, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa saya pimpin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat. Gimana? Ya. Masih ingat kan? Masih. Ya, kita mulai ya. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Semangat. Tepuk semangat. 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 Oi. Semangat. Semangat. Oi. Ya baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi ketenagakerjaan, di mana minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Kemudian Ibu juga sudah memberikan tugas kepada kalian untuk meringkas. Tugasnya sudah Ibu terima dan sudah Ibu cek, dan Ibu sudah memberikan nilai kepada kalian. Nah, pada hari ini kita akan belajar meneruskan materi ketenagakerjaan. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai langkah-langkah pembelajarannya. Ya, untuk langkah yang pertama yaitu pembukaan, di mana tadi doa pembuka sudah dipimpin oleh Rizky. Kemudian yang langkah kedua adalah menjelaskan tentang kompetensi dasar, indikator, tujuan pembelajaran. Kemudian nanti dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Yang keempat adalah permainan kelompok, dan yang kelima adalah penutup. Ya anak-anak, pada langkah kedua ini Ibu akan menjelaskan tentang kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran. Di mana kompetensi dasarnya adalah 1.1 tentang mengklasifikasikan ketenagakerjaan. Kemudian untuk indikatornya adalah yang pertama mendeskripsikan pengangguran, kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran, kemudian yang ketiga adalah mendeskripsikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, dan yang keempat adalah mendeskripsikan cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama adalah siswa mampu mendeskripsikan pengertian pengangguran. Kemudian yang kedua adalah siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran. Kemudian yang ketiga adalah siswa mampu mendeskripsikan upaya peningkatan kualitas tenaga kerja. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mendeskripsikan cara-cara untuk mengatasi masalah pengangguran. Baik anak-anak, minggu lalu kan Ibu sudah menjelaskan sedikit tentang materi ketenagakerjaan, di mana pada hari ini kita akan berdiskusi saat tanya jawab, kemudian juga dilanjutkan dengan permainan kelompok. Baik anak-anak, kita mulai ya. Nah, kita kan sudah belajar tentang ketenagakerjaan. Di sini Ibu ingin bertanya kepada anak-anak, apa sih yang anak-anak tahu tentang tenaga kerja? Siapa yang bisa menjawabnya? Ya, silakan Iris. Tenaga kerja adalah semua orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Ya, benar sekali ya anak-anak jawaban dari Iris, bahwa tenaga kerja itu adalah seseorang yang mampu melaksanakan pekerjaan untuk dapat menghasilkan suatu barang atau jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan setiap manusia. Nah, kemudian tenaga kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu angkatan kerja dan juga bukan angkatan kerja. Untuk angkatan kerja sendiri adalah seseorang yang tentunya bekerja atau mempunyai pekerjaan, sedangkan untuk yang bukan angkatan kerja adalah seperti misalnya ibu rumah tangga, kemudian pensiunan, dan juga pengangguran. Nah, di sini siapa yang bisa menjelaskan apa sih yang disebut sebagai pengangguran? Saya, Bu. Ya, silakan Rizky.
Pengangguran atau tunakarya merupakan suatu istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Ya, benar sekali ya anak-anak, bahwa pengangguran itu adalah seseorang yang tidak bekerja atau seseorang yang sedang mencari pekerjaan, di mana pada umumnya pengangguran ini terjadi karena jumlah tenaga kerja ini lebih tinggi daripada lapangan yang tersedia. Kemudian pengangguran ini tuh masih menjadi momok atau masalah bagi suatu negara, dan terkhususnya adalah Indonesia, di mana negara Indonesia ini masih banyak sekali pengangguran yang ada. Dan masalah pengangguran yang terjadi di suatu negara akan menyebabkan suatu masalah, yaitu adanya kemiskinan dan juga status sosial. Ya, tadi kan kita sudah membahas tentang apa itu pengangguran. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pengangguran. Nah, di sini siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjelaskan tentang jenis-jenis pengangguran? Saya, Bu. Ya, silakan Dian. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi dua bagian atau dua jenis, yaitu pertama jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya, dan yang kedua jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Ya, benar sekali ya anak-anak, jawaban dari Dian bahwa jenis pengangguran itu dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan penyebabnya dan juga berdasarkan lama waktu bekerjanya. Untuk jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya adalah seperti misalnya pengangguran musiman, pengangguran struktural, pengangguran friksioner, pengangguran voluntari, dan yang terakhir ada pengangguran teknologi. Kemudian untuk jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya ini dibedakan menjadi tiga, yaitu pengangguran terbuka, setengah menganggur, dan juga pengangguran terselubung. Apakah sudah paham tentang penjelasan tadi? Sudah. Ya, baik anak-anak, kita tadi sudah menjelaskan tentang pengertian pengangguran dan juga jenis-jenis pengangguran. Ya, sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Nah, untuk yang pertama, siapa yang ingin bertanya tentang materi ketenagakerjaan? Ya, silakan Rizky. Jenis-jenis pengangguran dibedakan menjadi dua, dan salah satunya adalah berdasarkan lama waktu bekerjanya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan antara pengangguran terbuka dan pengangguran terselubung. Ya, baik Rizky, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan. Anak-anak di sini siapa yang ingin membantu Ibu menjawab pertanyaan dari Rizky? Baik, saya akan mencoba untuk menjawabnya. Menurut saya, pengangguran terbuka adalah situasi di mana seseorang sama sekali tidak mau bekerja dan tidak berusaha untuk mencari pekerjaan. Sedangkan pengangguran terselubung adalah situasi di mana seorang tenaga kerja tidak bekerja secara optimal. Ya, benar sekali ya anak-anak yang dijawab oleh Dian, bahwa pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena seseorang itu tidak mau bekerja atau seseorang tidak ingin berusaha mencari pekerjaannya. Nah, contohnya ini jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada jumlah lapangan pekerjaan, sehingga banyak seseorang ini yang tidak mendapatkan pekerjaan, dan dari situ atau tenaga kerja itu malas untuk mencari pekerjaan. Sedangkan untuk pengangguran terselubung adalah pengangguran yang terjadi karena dia bekerja tapi tenaganya tidak digunakan secara optimal. Nah, seperti misalnya tenaga kerja yang dulunya berprofesi atau dulu sekolahnya itu misalnya jurusan perawat. Nah, kemudian ketika bekerja, dia masuk ke dalam admin perusahaan. Nah, di mana dari situ saja jurusannya sudah berbeda ya, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan kemampuannya dalam bekerja. Ya, baik anak-anak, apakah sudah jelas? Jelas. Apakah ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kembali? Tidak ya? Tidak. Ya, baik, selanjutnya kita akan permainan kelompok. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Ibu akan membagi kalian dalam kelompok kecil dan Ibu akan memilihnya secara acak ya. Kemudian ketika nanti permainan sudah dimulai, kalian akan diberi soal dan nanti kalian dan teman kelompok akan berebutan untuk menjawabnya. Nah, dalam menjawab nanti Ibu akan memberikan waktu 3-5 detik untuk berdiskusi dengan teman sekelompoknya.
sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok, di mana kelompok 1 adalah Iris dan juga Yuda. Kemudian kelompok 2 adalah Rizky dan juga Dian. Untuk kelompok 1 tepatnya di sini dan kelompok 2 di sana. Ayo silahkan teman-teman untuk bertukar posisi duduknya. Permainan akan kita mulai, namun sebelumnya Ibu akan membuat kelompok terlebih dahulu ya di sini. Ini kelompok 1 dan juga ini kelompok 2. Nah, nanti siapa yang berhasil menjawab akan Ibu kasih nilai di sini. Begitu ya? Ya. Untuk pertanyaan yang pertama adalah, selain memperbaiki mutu pendidikan yang dapat menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan, serta menyediakan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan atau kampus dalam melaksanakan kegiatan seperti misalnya job fair dan juga magang. Nah, menurut pendapat kelompok, apa yang bisa dilakukan untuk dapat mengatasi masalah pengangguran? Sudah jelas ya pertanyaannya? Ya, di sini Ibu akan memberi waktu kepada kalian untuk dapat berdiskusi dengan teman kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Ya, kelompok 1 terlebih dahulu ya tadi. Ya, silakan kelompok 1. Dengan perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, penyediaan prasarana, peningkatan ekspor, dan penggalaan program karya atau program yang melibatkan banyak tenaga kerja dalam melakukan suatu proses produksi. Ya, ya benar sekali ya anak-anak. Tepuk tangannya untuk kelompok 1. Maka dari itu Ibu akan memberikan nilai kepada kelompok 1 karena kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Ibu kasih nilai 100. Nah, pertanyaan untuk nomor 2 yaitu, selain memiliki sikap disiplin, bekerja keras, dan pantang menyerah, serta dapat mengenali kelemahan pada diri sendiri, nah, menurut pendapat kelompok, apa saja yang bisa dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja oleh pihak individu? Ibu akan memberikan waktu kepada kalian 5 detik untuk berdiskusi dengan teman kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, silakan kelompok 2. Menurut pendapat kelompok yaitu dengan membekali diri dalam berbagai hal yang dikehendaki oleh perusahaan seperti misalnya dengan meningkatkan kemampuannya dalam hal keterampilan bahasa, wawasan, dan juga kemampuannya dalam menguasai teknologi. Ya, benar sekali ya anak-anak, jawaban dari kelompok 2. Kita kasih tepuk tangan dulu. Karena sudah berhasil menjawab, maka Ibu akan memberikan nilai 100. Wah, seimbang ya antara kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, maka dari itu Ibu akan memberikan satu lagi kesempatan. Ini adalah babak rebutan, di mana nanti kalian berebutan untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, bagi kelompok yang berhasil untuk menjawab pertanyaan terakhir akan mendapatkan hadiah dan juga menjadi kelompok yang menang. Nah, pertanyaannya adalah, jika melihat konteks Indonesia saat ini, kita bisa melihat kenyataannya bahwa tenaga kerja asing justru lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia daripada tenaga kerja asli atau tenaga kerja lokal. Mengapa hal tersebut masih terjadi di Indonesia? Apakah sudah paham? Ya. Kalian bisa berdiskusi terlebih dahulu dengan teman kelompok selama 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Siapa? Silakan kelompok 1. Menurut pendapat kelompok kami, tenaga kerja asing justru lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di Indonesia daripada tenaga kerja yang asli dari Indonesia. Karena tenaga kerja asing memiliki skill yang bagus dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan atau pasar tenaga kerja yang tersedia, sehingga perusahaan lebih tertarik dengan tenaga kerja asing demi meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Ya, benar sekali ya jawaban dari kelompok 1, maka kita beri tepuk tangan. Nah, maka dari itu kelompok 1 kan sudah berhasil, kita kasih nilai 100 dulu. Dari hasil tersebut maka kelompok 1 mendapatkan nilai 200. Kemudian kelompok 2 mendapatkan nilai 100.
Nah, dari hasil ini maka kelompok 1 pemenangnya ya. Mari kita kasih tepuk tangan lagi. Karena permainan sudah selesai dan kelompok 1 yang menjadi pemenangnya, maka Ibu minta perwakilan kelompok 1 dan juga kelompok 2 untuk maju ke depan untuk menerima hadiah. Silakan. Ya, untuk yang pertama adalah pemenangnya kelompok 1, silakan. Kemudian kelompok 2, silakan. Ya, kasih tepuk tangan lagi. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu akan bertanya kepada teman-teman, menurut Rizky, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan, Bu. Apakah materinya bisa dipahami? Bisa. Ya, menurut Iris gimana? Menyenangkan ya. Baik anak-anak, pembelajaran sudah selesai, maka sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita tutup dengan berdoa. Ibu minta bantuan kepada Dian untuk memimpin doa. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran minggu depan dengan materi yang baru. Sekian dari Ibu. Selamat pagi dan terima kasih.